Kami dari kelas 12 MA Jabar Nur kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara bekerjanya setrika dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Oke guys, pertama-tama kita buka setrikaannya. Nah, itu bautnya ada di bawah. Kita buka lewat bawah guys. Oke. Setrika bentuknya beda-beda ya guys, macam-macamnya. Ada yang gagangnya bulat, ada yang gagangnya kotak. Oke. Kalau yang ini gagangnya agak bulat-bulat gitu ya guys. Oke, akhirnya aku buka nih. Nah, pertama-tama nih. Tapi masih ada baut lagi guys. Tuh, kita buka lagi ya guys. Tuh. Lumayan susah nih guys bukanya. Soalnya setrika lama ya, wajarin lah ya, orang udah karatan. Tuh, udah kebuka satu guys bautnya. Nah, kita buka lagi sebelah sini. Nah, itu di situ ada kabel guys. Nah, 3 kabel ini nih namanya termofuse. Fungsinya sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas. Kabel setrika ini berisi kawat tembaga serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet. Dengan bahan tersebut membuat kabel menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah untuk mengikuti pergerakan setrika. Dan dengan bahan isolasi tersebut membuatnya aman dari kebocoran arus listrik. Permisi, numpang lewat. Jadi kabel ini merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas. Elemen pemanas merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama alur listrik yang mengalir pada elemen, maka suhunya pun juga semakin tinggi. Jadi dia bisa terputus. Nah, di sini ada lampu indikator yang merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Nah, di sini ada termostat atau pengatur suhu, merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada selektor switch. Nah, jadi ini selektor switch itu merupakan sebagai saklar pilih, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on dan saklar off. Selain itu, jadi selektor switch itu juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita kayak pengen mau ninggiin panasnya atau menurunin, jadi pakainya yang ini. Nah, di sini ada alas setrika. Fungsinya untuk menekan energi panas yang terdapat pada elemen pemanas supaya pakaian yang disetrika menjadi licin dan terlihat lebih rapi. Nah, terus di sini ada pemberat setrika. Pemberat setrika listrik merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi sebagai pemberat setrika. Kenapa harus ada pemberat? Karena dengan adanya pemberat, maka penggunaan setrika menjadi lebih baik, dalam artian setrika tidak begitu ringan. Nah, terus di sini ada tangkai pemegang. Tangkai pemegang ini fungsinya untuk pegangan setrika. Tangkai pemegang inilah yang digenggam atau dipegang oleh tangan untuk mendorong setrika maju mundur. Tangkai setrika harus berbahan isolator atau tidak menghantarkan arus, sehingga membuat pengguna tetap aman saat menggunakan setrika. Bahan tangkai pemegang setrika dapat berupa kayu, plastik, atau PVC. Nah, yang terakhir ada reservoir air. Reservoir air merupakan bagian setrika listrik uap yang berfungsi sebagai tempat atau wadah penampung air. Air yang ada di dalam reservoir ini akan dipanaskan oleh elemen pemanas, sehingga menjadi uap yang dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Sekian, terima kasih. Dari kami kelompok 1 telah menyaksikan
video kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Dadah.